Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik ya. Alhamdulillah, kelihatannya mukanya pada ceria semua nih. Ya, alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar pada kali ini, Bapak akan memimpin doa ya adik-adik, supaya kegiatan belajar kali ini kita bisa lancar. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Bapak akan absen dulu ya adik-adik. Wah, kelihatannya pada datang semua nih nihil. Itu pada samping adik-adik tidak ada kursi yang kosong. Ada sekitar 26 anak. Alhamdulillah hadir semua. Nah, ini adik-adik ada yang tahu tidak Bapak akan mengasih pembelajaran tentang tema apa? Yuk, pada hari ini setelah kemarin tentang tema 4. Ya benar, tentang tema 5. Terus tema 5 itu materinya tentang apa? Ya, ekosistem. Adik-adik tahu tentang ekosistem tidak? Ya benar, ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Terus di rumah kalian adik-adik ada tidak ekosistem? Pastinya ada kan? Coba sebutkan ekosistem yang ada di sekitar rumah kalian. Bapak kasih waktu nih 2 menit. Ya betul adik-adik, itu sudah ada yang menjawab sawah dan ada yang menjawab laut. Kalau sawah itu termasuk dari ekosistem. Ya benar, ekosistem buatan. Dan kalau laut, ekosistem. Ya benar, ekosistem alami. Nah, Bapak akan kasih tahu nih tentang pengertian ekosistem. Setelah penjelasan singkat tadi, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, adik-adik, kalau makhluk hidup itu kan termasuk dari komponen nih, komponen ekosistem, dan lingkungan juga termasuk dari komponen ekosistem. Terus komponen tersebut adalah abiotik. Abiotik termasuk apa yuk? Ya, abiotik itu berupa benda mati seperti lingkungan. Dan selanjutnya yaitu biotik. Biotik pastinya kan tahu kan, setelah lingkungan yaitu ya makhluk hidup adik-adik. Benar. Contoh abiotik ayo apa? Ya benar, ada yang jawab tentang udara, cahaya, air, batu. Wah, kayak elemen avatar nih. Ya benar, ini Bapak kasih contoh tentang batu dan air. Selanjutnya yaitu biotik. Pastinya pada tahu tentang makhluk hidup seperti burung dan pohon. Selanjutnya Bapak akan kasih tentang gambaran nih adik-adik. Gambaran, coba ya diamati apa itu isinya. Coba amati adik-adik, ayo. Oh ya, gambar 1 itu terlihat gurun pasir yang sangat gersang. Tidak ada makhluk hidup di sana. Berarti itu termasuk ekosistem tidak? Kalau tidak ada makhluk hidup, ya bukan. Itu adalah lingkungan. Terus selanjutnya yaitu gambar 2. Oh iya benar, kalau gambar 2 itu terlihat gambarnya sangat alami, sangat menyenangkan. Di dalamnya ada hewan-hewan. Di dalamnya hewan-hewan tersebut itu ada tentang seperti rantai makanan, hubungan antar timbal balik makhluk hidup dan lingkungan juga di situ ada seperti pohon. Pohon juga makhluk hidup ya.
seperti itu, berarti batu, air, dan lain-lain. Udara juga termasuk, seperti cahaya juga. Adik-adik sudah pintar nih kelihatannya. Kita lanjut lagi ya. Bapak kan mempunyai buku tersebut cakep adik-adik, ada berupa gambar-gambar nih, gambar-gambar bagus seperti ini, gambar 1, gambar 2. Di dalamnya juga ada teks nih. Coba ya adik-adik baca. Nanti coba amati apa isi, amati dan tulis di buku masing-masing adik-adik. Coba lihat apa itu pikiran utama pada paragraf tersebut, dituliskan ya adik-adik pada buku. Terus tuliskan juga info pentingnya, berarti itu ada 4 paragraf. Coba cari ke-4 paragraf tersebut. Nah, nanti dimasukkan tabelnya ya adik-adik. Adik-adik buat tabel, nanti dimasukkan pikiran utama dan informasi penting. Saya beri waktu ya adik-adik. Nah, sebelum adik-adik mengerjakan juga Bapak akan menerangkan kembali ini apa itu tentang pikiran utama. Pikiran utama yaitu siapa yang masih ingat? Ya, kelihatannya sudah ada yang lupa, ada yang ingat. Ini Bapak akan terangkan lagi nih adik-adik. Pikiran utama adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Ide pokok bisa tercantum di suatu kalimat, tetapi mungkin juga bisa 2 atau 3 kalimat. Biasanya ada 1 yang memuat paling banyak inti paragraf. Coba ya adik-adik kerjakan, nanti Bapak koreksi. Nah adik-adik kelihatannya jawabannya sudah pada paham nih. Coba Bapak bacakan paragraf ke-1 ya adik-adik. Mayoritas adik-adik sudah bisa menjawab. Paragraf 1 itu intinya semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Itu termasuk dari pikiran utama adik-adik ya. Di dalamnya itu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Itu termasuk dari pikiran utama yang akan menggambarkan pada isi paragraf tersebut. Selanjutnya yaitu informasi pentingnya. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup abiotik. Nah itu juga termasuk dari informasi yang penting seperti Bapak sudah jelaskan pada tadi awal pembelajaran ya adik-adik. Nah sudah bagus. Nah selanjutnya kita membaca ya anak-anak. Coba baca ini tentang yang berjudul jenis makanan hewan. Setelah anak-anak membaca, nanti anak-anak ditulis ya bagian-bagian terpenting tentang makanan hewan dan jenis hewan. Nanti buat catatan kecil supaya anak-anak mudah mengingatnya. Selanjutnya Bapak kasih tugas nih. Anak-anak kemarin kan Bapak sudah memberikan tugas tentang untuk membawa seperti surat kabar atau majalah yang memuat gambar hewan. Coba siapkan ya. Sekarang bentuk 5 kelompok. Siapkan gunting, kertas HVS, pulpen, surat kabar, majalah, serta lem. Ya, ini Bapak sudah contohkan. Ini kan ayam ya. Nanti ini tabelnya, buat tabel pada kertas HVS. Nanti kolomnya tentang gambar dan nama hewan, nama atau jenis makanan, golongan makanan, hewan, tumbuhan, hewan, dan tumbuhan. Itu kan contohnya kan potongan ayam. Berarti makanannya ayam yaitu apa adik? Ya benar, nasi, cacing, jangkrik. Kan ayam termasuk hewan omnivora. Berarti golongan makanan ayam yaitu
hewan dan tumbuhan. Ya, ini Bapak kan sudah buat contoh satu ini adik-adik. Nanti adik-adik buat seperti ini ya. Nanti gambarnya itu ditempelkan pada tabel. Sebelum menempelkan ini, adik-adik buat tabel dulu ya. Ya, sudah jadi adik-adik. Wah, keren nih. Kelihatannya udah paham semua, mantap. Adik-adik nanti saya kasih tugas nih. Adik-adik mengamati hewan piaraan atau hewan yang ditemui di rumah. Terus diskusikan dengan orang tua. Nanti besok dipaparkan ya di depan kelas. Hewannya itu di rumah diberi nama apa, jenis hewan apa, makanannya apa, dan kesukaannya apa ya adik-adik. Oke. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan ini, Bapak akan mengevaluasi adik-adik supaya Bapak tahu bahwa adik-adik itu sudah paham apa belum. Ya, apa yang Anda ketahui tentang ekosistem adik-adik? Ya, benar, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Apa komponen dari ekosistem? Ya, seperti alam dan lain-lain. Terus selanjutnya yaitu pokok pikiran ya adik-adik. Ya, benar. Wah, semuanya sudah benar semua nih. Dan tulisannya tadi setelah Bapak koreksi menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Selanjutnya Bapak akan menampilkan atau memaparkan tentang pesan supaya adik-adik itu terus belajar yang giat dan tidak malas belajar. Yaitu adik-adik ini harus menjadi orang bijak. Karena apa yuk? Nah, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Dan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadilah orang bijak adik-adik, jangan jadi orang bodoh. Karena orang bodoh belajar karena terpaksa. Nah, begitu saja dari Bapak. Kurang melebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, kita berdoa dulu ya adik-adik. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan adik-adik pulang, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan